izin terakhir 273. Di video ini saya akan menyajikan tentang opini saya tentang ketatanegaraan kita saat ini, tentang lembaga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang menjadi dasar seluruh penyelenggara negara sejak 4 kali amandemen pada tahun 1999 hingga 2002. Sistem ketatanegaraan kita mengalami perubahan besar menuju pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan demokratis. Bagaimana lembaga negara kita hari ini bekerja dan sejauh mana mereka mewujudkan cita-cita UUD 1945. Pasca amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut konstitusi. Konstitusi inilah yang menentukan siapa yang memegang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta bagaimana hubungan di antara mereka diatur dalam kerangka negara hukum modern. Artinya setiap peraturan dan tindakan lembaga negara dapat diuji konstitusinya terhadap UUD, misalnya melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang. Setelah amandemen, lembaga-lembaga tinggi negara yang diakui dalam UUD 1945 meliputi Presiden, Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, MA, MK, dan KY, dan BPK. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan menjalankan pemerintahan bersama menteri, tetapi pembentukan undang-undang dilakukan bersama DPR yang memegang fungsi legislatif. Anggaran dan pengawasan. DPD memiliki kepentingan daerah dalam proses pembentukan undang-undang tertentu. Sementara MA, MK, dan KY berwenang bersama mengawal integritas kekuasaan kehakiman dan konstitusional kebijakan. BPK di sisi lain memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara diawasi secara independen dan transparan. Berbagai studi menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 berhasil mengurangi dominasi eksekutif dan memperkuat peran legislatif serta yudikatif, terutama dengan adanya pemilihan langsung presiden dan kepala daerah yang meningkatkan akuntabilitas kepada rakyat. Namun, dalam praktik hubungan antar lembaga negara masih diwarnai tarik-menarik kepentingan politik. Konflik kewenangan dan ketidakharmonisan regulasi yang membuat mekanisme checks and balance belum sepenuhnya efektif. DPR telah diberi kewenangan besar dalam legislasi, tetapi kualitas substansi undang-undang dan tingkat partisipasi publik sering dikritik. Sementara DPD masih berjuang agar suara daerah lebih kuat dalam pembuatan kebijakan nasional. Di sisi lain, MK dan MA memegang peran sentral sebagai penjaga konstitusi dan keberagaman hukum. Namun, tetap menghadapi tantangan beban perkara, tekanan politik, dan tuntunan transparansi yang tinggi dari publik. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa desain ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen telah bergerak menuju negara hukum demokratis dengan pemisahan kekuasaan dan penguatan check and balance. Namun keberhasilan sejati bergantung pada sejauh mana lembaga-lembaga negara tersebut menjalankan mandat konstitusionalnya secara konsisten, berintegritas, dan berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekedar pada kepentingan politik jangka pendek. Karena itu, penguatan budaya konstitusional, perbaikan regulasi, dan pendidikan publik tentang ketatanegaraan menjadi agenda penting agar struktur yang baik di atas kertas benar-benar hidup dalam praktik bernegara kita sehari-hari.